Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam ngopi pagi. Pagi hari ini kita menikmati secangkir kopi. Sembari menikmati matahari. Dan menikmati pemandangan pagi hari ini. Ya. Hari ini tanggal 30 Juli 2021. Dan kita akan ngobrolin juga pribadi Kristus pagi hari ini. Ya. Saya ambil dari firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Bukan kebetulan tanggal 30 hari ini saudara ya. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 30. Ya, saya bacakan Bapak Saudara. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka, dan dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiringnya sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud telah ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Samuel 30 ini kita melihat satu peristiwa bagaimana Amalek, ya. Amalek itu siapa? Amalek itu adalah bangsa yang pertama yang dijumpai oleh orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Amalek itu adalah keturunan daripada Esau, saudara. Dan ciri khas daripada Amalek itu licik, saudara. Ya, kalau saudara baca, Amalek itu selalu menyerang bagian terlemah. Ya, bagian terlemah, menyerang yang orang-orang yang lemah, ya, wanita, anak-anak, dan juga barisan belakang. Kalau saudara baca di kitab Bilangan itu, saudara ya. Nah, apa gambarannya buat kita? Siapa Amalek buat kita hari ini, saudara? Amalek buat kita hari ini adalah sifat daging kita, ya, sifat daging kita. Dalam diri kita ini ada bagian terlemah dari hidup kita yang sebenarnya bukan kita, tapi itu adalah sifat-sifat manusia lama kita. Waktu kita ditebus, waktu kita lahir baru, kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tetapi ada sifat-sifat manusia lama kita, itu daging, sifat-sifat dosa yang selalu memberikan kita respon negatif, yang selalu bereaksi negatif. Itu adalah Amalek dalam hidup kita. Dan itu selalu terjadi buat orang Israel, bahkan musuh yang paling lama mereka taklukkan, saudara. Nah, saudara, Daud waktu mereka pergi berperang, mereka lupa istri dan anak mereka ada di rumah di Siklak. Dan Amalek tahu mereka menyerang bagian terlemah itu, saudara. Ya. Dan akhirnya, singkat cerita, kita tahu bahwa tadi dikatakan bahwa perkemahan Daud itu di Siklak itu habis, ya, dibakar habis, dan juga orang-orang istri dan anak-anak daripada Daud dan rakyatnya itu ditawan sama Amalek, saudara. Dan itu menimbulkan sebuah kepedihan dan kesedihan yang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa Daud menangis bersama rakyatnya sampai tidak bisa menangis lagi, sampai akhirnya mereka pada titik terendah dalam hidup mereka. Dan bukan cuma itu, saudara, bahkan
rakyat daripada Daud sendiri hendak melempari Daud dengan batu, saudara, karena hati mereka sangat pedih, mereka sangat sedih, mereka sangat kecewa. Saudara, itulah yang daging lakukan. Dia selalu memicu reaksi negatif kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini. Ya, contoh hari-hari ini mungkin kita sedang ngalamin banyak tantangan dalam hidup ini. Saya percaya hari-hari ini banyak kita yang mungkin sedang ngalamin situasi yang sulit dalam hidup saudara. Mungkin dalam kesehatan saudara, mungkin dalam ekonomi saudara, mungkin dalam banyak hal dalam hidup saudara, saudara sedang mengalami tantangan. Dan daging itu selalu membuat kita bereaksi negatif. Dan akhirnya kita mulai kecewa dengan situasi, mulai kecewa dengan keadaan, akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Tapi saudara, ada satu pelajaran penting yang kita bisa dapatkan daripada Daud ketika dia menghadapi situasi ini. Ya, ketika dia menghadapi kekecewaan, ketika dia menghadapi situasi yang sulit, ketika dia menghadapi Amalek itu saudara, yang licik, yang menyerang bagian terlemah daripada kehidupannya. Saudara, apa yang dia lakukan? Firman Tuhan katakan dia minta Imam Abiatar untuk bawa baju efod sama dia. Tapi yang pertama sebelumnya adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ini artinya dia selalu datang pada Tuhan. Saudara, iman itu bukan berarti saudara tidak punya keraguan. Iman itu bukan berarti saudara tidak punya ketakutan. Saudara, Daud sedang dalam keadaan takut. Saudara, Daud sedang dalam keadaan situasi yang sulit dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan berkata, hal yang dia lakukan adalah dia bukan memikirkan strategi, dia bukan memikirkan bagaimana caranya, dia tidak salahkan keadaannya. Tapi yang dia lakukan pertama adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa, biarlah kita juga memiliki sebuah respon yang sama terhadap apa yang sedang mungkin hari ini kita sedang alami. Saudara, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai hidup saudara. Percayalah bahwa dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup saudara, apapun keadaan saudara. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, setelah dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kalau saudara baca itu dikatakan dia meminta Imam Abiatar untuk bawa baju efod. Baju efod itu baju imam besar yang boleh hanya dipakai oleh imam besar sebenarnya. Daud ambil itu saudara, dan di baju efod itu ada namanya 12 batu permata dan ada namanya Urim dan Tumim di situ. Ya, kalau saudara baca tentang baju imam besar, itu ada Urim dan Tumim. Urim dan Tumim itu adalah petunjuk yang Tuhan berikan kepada raja-raja biasanya atau imam-imam yang hendak bertanya sama Tuhan tentang sesuatu. Ya, dan itu seperti ada di baju imam besar dan itu seperti menyala begitu saudara waktu Tuhan bicara. Urim dan Tumim bagi kita hari ini saudara adalah pribadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu buat baju imam besar lagi, tapi kita punya Urim dan Tumim, yaitu pribadi Roh Kudus yang selalu ingatkan kita akan cinta dan kebaikan Tuhan. Saudara, setelah saudara menguatkan kepercayaan pada Tuhan, apa yang kita mesti lakukan? Kita mesti selalu datang sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Saya percaya, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan bisa kasih hikmat buat kita anak-anaknya. Tuhan bisa kasih kita anak-anaknya hikmat untuk berjalan di dalam keadaan yang sulit. Itulah Urim dan Tumim, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dia roh hikmat, roh pewahyuan saudara. Selalu datang sama dia, selalu datang sama dia. Saya dorong setiap kita, anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada, selalu datang sama dia, selalu arahkan hati kita, buka hati kita, kuatkan kepercayaan kita pada dia. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kita, dia akan menuntun langkah kita. Mungkin banyak orang tidak bisa tahu apa yang saudara sedang alami. Mungkin banyak orang tidak mengerti apa yang saudara sedang jalani. Mungkin bahkan orang-orang terdekat tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi saya mau bilang bahwa ada seorang pribadi Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang tahu apa yang saudara alami dan dia mengerti apa yang saudara jalani dalam hidup saudara. Dan tanya sama dia, pagi hari ini sebelum kita menjalani sesuatu, datang sama dia, kuatkan kepercayaan kita pada dia, tanya sama dia. Dia pribadi yang hidup, yang ada dalam hidup kita.
Dia selalu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Bapak saudara, pagi hari ini akhir dari kisah itu adalah Daud berhasil mengalahkan Amalek ketika dia tidak fokus dengan masalahnya, tidak fokus dengan ketakutannya, tapi dia menguatkan kepercayaan pada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berbicara sama hidupnya, kejar itu Amalek, engkau akan bisa mengalahkannya. Saudara, kita tidak bisa kalahkan Amalek dengan strategi kita. Kita tidak bisa kalahkan kedagingan kita dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa bilang, saya tidak takut, saya tidak gentar. Kita tidak bisa bilang bahwa saya tidak mau kecewa, saya tidak mau marah. Tidak bisa, saudara. Itu harus sebagai respon negatif ketika kita menghadapi persoalan. Tapi kita bisa mengalahkannya dengan cara kita selalu datang pada Tuhan. Kita selalu datang pada Tuhan. Kita selalu datang pada Dia. Dan Roh Kudus akan mengalihkan pandangan kita bukan kepada Amalek, tapi kepada Tuhan yang punya hidup kita. Puji Tuhan, saya mau berdoa buat saudara pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mencintai kami, anak-anak-Mu lebih dari segalanya. Pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa itu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, aku berdoa buat setiap anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, yang sedang bergumul dengan sakit, yang sedang ada COVID Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, Engkau selalu ada buat mereka. Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kami boleh menjalani hari ini dengan sebuah iman dan kepercayaan bahwa kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini salam ngopi di pagi hari. Mari menjalani hari ini dengan sebuah kepastian. Engkau dicintai, engkau dikasihi, engkau diberkati. Sadari selalu akan cinta Tuhan dalam hidup saudara, dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupanmu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita.